Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsheng Jiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua,
kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang. Shalom. Pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini, Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Saya ada sedikit kesaksian sebelum kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, sebelum kita datang menyembah Tuhan. Kejadiannya saya alami tadi pagi. Lalu saya bukan milik Tuhan kalau saya tidak punya Tuhan Yesus. Pagi ini saya tidak ada berdiri di sini. Mungkin saya ada di rumah duka karena kejadiannya benar-benar luar biasa. 3:30 pagi saya sudah ada di dapur. Saya sudah beberapa kali goreng. Dalam hitungan detik saya dengar suara gas ngosos. Saya baru berjalan menuju untuk mematikan itu. Api dari kompor itu sudah menyambar ke tabung gas dan apinya agak kecil, sudah membakar dapur saya di area kompor. Apinya kecil, sudah besar, dan otomatis seorang perempuan melihat seperti itu pas panik. Dan pasti biasanya kalau perempuan seperti itu akan jerit-jerit. Tapi saya tidak. Saya cuma Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya sebenarnya dalam keadaan panik, saya bingung mau ngapain. Saya lingak-linguk gitu, saya bingung, tapi Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong.
Pada waktu saya panik, apinya sudah besar karena tabung nyala, otomatis itu saya matikan itu juga nggak bisa karena apinya gede. Waktu itu ada suara seperti ini, miringkan tabungnya. Jadi api itu sudah membakar tabung itu. Kalau dalam hitungan 5 menit aja tabung itu tidak mati, pasti tabung itu akan meledak karena apinya sudah besar. Waktu ada bisikan seperti itu, miringkan gasnya. Saya langsung lari, itu api sudah di banyak gitu. Saya langsung miringkan. Tuhan ngomong lagi, ambillah basah, cepat. Saya langsung keset yang saya di Westafel itu kan selalu ada keset yang jadi saya kalau nyuci gitu saya nggak langsung lantai gitu. Saya langsung celupkan ke air, saya tutupkan ke tabung gas itu tadi. Tidak hanya api, tidak hanya di tabung gas, sudah menjalar kemana-mana. Tapi saya puji Tuhan, saya nggak panik, saya cuma berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Kemudian setelah untuk mematikan pemantik yang di gas itu, bukan di kompor itu kan sudah panas sekali. Bahkan baru saya sadari setelah saya selesai itu, tangan saya kebakar, kaki saya kebakar, itu baru setelah beberapa menit. Untuk mematikan itu nggak gampang. Tapi ternyata Tuhan itu sangat-sangat baik buat saya. Anak saya kebetulan sedang libur. Biasanya anak saya itu susah sekali untuk dibangunkan langsung aja susah sekali. Tapi waktu saya butuh untuk mematikan di tempat yang lain itu, saya berteriak, Esra! Dari dapur ke kamarnya dia dan pintu tertutup itu tidak dekat. Tapi ternyata Roh Kudus itu membantu saya. Anak saya lari, dalam posisi tidur dia lari, langsung membantu saya mematikan api-api yang sudah menyala tadi. Dan luar biasa, saya mau tekankan di sini bahwa asalkan kita dekat dengan Tuhan, kita gandul Gusti, pembelaan Tuhan itu sempurna untuk anak-anaknya. Tuhan selalu menyiapkan perlindungan yang sempurna. Pada waktu saya menyalakan kompor tadi bangun tidur, saya selalu bilang dalam nama Yesus. Dan ternyata kalimat dalam nama Yesus itu tidak sepele, tidak remeh. Karena buktinya begitu saya mengalami ini, sudah dapur saya sudah kebakar. Tuhan menolong saya tepat waktunya. Kalau 5 menit itu tidak mati, saya tidak tahu rumah itu, kompor itu, tabung itu akan meledak. Perumahan yang dempet-dempetan, bukan hanya saya yang mengalami rugi, saya akan merugikan tetangga kiri kanan saya. Tapi tangan Tuhan luar biasa menolong saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah yang luar biasa. Hanya satu kata buat Tuhan Yesus, luar biasa. Mari pagi ini saudaraku, mari orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mari siapkan untuk saat ini kita merayakan kemenangan-kemenangan setiap kita. Pagi ini kita datang kepada Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa, hati kami melingkar dengan syukur Tuhan. Hati kami sungguh bersyukur. Kami punya Allah yang luar biasa, yang terus ada buat kami, melindungi kami, menjaga kami. Tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau merayakan kemenangan kami. Kami mau merayakan kemenangan kami. Makasih luar biasanya Allah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Kami yang datang membawa beban, kami yang datang membawa tangisan, kami yang datang membawa beban berat kami. Kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami tahu Allah kami sungguh luar biasa. Urapi kami, setiap kami. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, bagi lantai 1 maupun lantai atas, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk melakukan Engkau. Kami siap untuk meninggikan Engkau. Mari saudaraku yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Itu rinduku. Terima kasih. Semua
kebaikan-Mu pagi ini Tuhan. Kami merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami tahu ada mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Yes, 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 yes. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa Tuhan. Rasakan kuasa Tuhan menjamah setiap kita. Amin. bersorak buat Tuhan, amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan, haleluya. Mari bangkit, jangan takut untuk mengangkat tangan kita. Bangkitlah dan menjadi teranglah, haleluya. Bangkit dengan Tuhan sekarang. Mari maju, maju dan kuasa Roh Kudus. Kemenangan diberikan, kuasa Tuhan dikatakan.
Bapa dengan ucapan syukur Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami tahu kami umat pilihan-Mu, kami pemenang-pemenang yang Tuhan hantarkan ke tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau lebih lagi Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Musim setiap kami Tuhan dan kasih-Mu lebih lagi Bapa. Kami tahu Tuhan, kami ada untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kami ada menjadi berkat untuk saudara-saudara kami. Kami tahu Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Cinta-Mu lebih besar dari cinta kami Tuhan. Ampuni setiap kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa seluruh kehidupan kami, hati kami Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu. Persiapkan setiap kami, hati-hati kami sebagai tanah yang subur, tanah yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sehingga kami hari ini Tuhan mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau ada di tempat ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami akan memulai kemenangan. Kami akan mengalami kesembuhan, pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa, sukacita-Mu penuh buat setiap kami di hari ini. Terima kasih untuk hari yang luar biasa di pagi ini. Kami bersama-sama Tuhan mau bersyafaat untuk para pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Bapak Pendeta Abednego Rasti, juga Bapak Pendeta Kartomio Sarjono dan keluarga. Kami juga membawa pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, juga Pendeta Mulyanti Suwarna, Ibu Mulyanti Suwarna, Ibu Rupi. Terima kasih Bapak untuk setiap pemimpin dan gembala pembina kami. Kau ada di setiap musim hidup mereka. Kau yang memberi kekuatan setiap pagi. Kau memberi kasih setiamu Tuhan. Anugerah-Mu baru setiap pagi buat setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kau sudah mencukupkan segala kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Beri kepekaan lebih lagi. Hati yang takut kepadamu Tuhan. Di waktu yang sekarang ini Tuhan, ketepatan yang daripada-Mu buat para pemimpin-pemimpin kami. Kami tahu Engkau berbicara buat setiap mereka. Melalui mereka Tuhan kami dibawa menjadi umat yang layak untuk menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua di awan-awan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat seluruh majelis dan jemaat yang ada di tempat ini. 5 generasi-Mu, jemaat-jemaat yang ada juga para majelis. Kami bersama-sama berunity Tuhan untuk bersama-sama bersatu hati. Membawa setiap program-program gereja kami ini untuk membawa setiap kami Tuhan menjadi lebih lagi memiliki kapasitas berbesar kapasitas kami Bapa. Kami tahu kami memiliki kerinduan untuk tempat ibadah kami Tuhan. Kau memperbesar setiap kapasitas kami, sehingga kami mempersiapkan setiap kami, sehingga kami menjadi penuai jiwa di akhir zaman ini. Engkau sudah menyediakan tempat yang luas, tempat yang lebar, yang tepat buat kami. Engkau menyediakan tepat pada waktu-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat kegiatan-kegiatan yang ada. Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mulai setiap kegiatan setiap kami diperbarui setiap hari. Hati kami lebih melekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota kami, Purbalingga dan bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Terima kasih Tuhan, kami ada di kota kami Purbalingga, kami ada di bangsa kami tidak kebetulan. Kami berdoa berdiri buat bangsa kami, bangsa Indonesia yang akan mengadakan pesta demokrasi di tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mempersiapkan pemimpin bangsa kami yang terbaik yang daripada-Mu, yang memiliki hati yang takut akan Engkau dan berjiwa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa buat 18 kecamatan ada yang di Purbalingga. Kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang ada di Purbalingga 18 kecamatan. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu mulai Ibu Gembala kami Tuhan. Kau berbicara bagi setiap kami, Kau menegur kami, Kau meneguhkan setiap kami, Kau menuntun setiap kami lewat firman yang Tuhan persiapkan melalui Ibu Gembala kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersiapkan setiap hati kami yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sudah melakukan bagian kita, memuji dan menyembah Dia. Saatnya bagian Allah untuk berbicara dengan kita. Siapkan hati kita,
siapkan telinga kita, apa yang mau Tuhan sampaikan. Biarlah kita bisa menangkapnya dalam kebenaran firman Tuhan. Yes. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti lautan sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
bagiku. Sorak-sorai bagi Allah Tuhan. Tuhan Yesus, ini waktumu untuk berbicara buat kami. Ini waktumu untuk Engkau menyampaikan isi hatimu buat kami. Amin. Kuasai hati kami, kuasai telinga kami, kuasai ruangan ini, kuasai masalah kami, kuasai sakit kami, kuasai tempat ini, roh teritorial di dalam nama Yesus. Engkau yang ambil alih. Kami hanya mau mendengar firman-Mu. Amin Tuhan. Urapi hamba-Mu, karena hamba-Mu bukan siapa-siapa, tetapi hamba-Mu ini mau dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman dan lakukan. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tos kanan kiri bilang dulu, kita siap diberkati Tuhan. Amin. Yuk bilang kanan kiri dulu, kita siap diberkati firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, puji Tuhan, hari ini Bapak Gembala tidak di tempat karena hari ini beliau pelayanan di Jatilawang dan Sadabumi. Dan biarlah kita semuanya sama-sama menikmati akan lawatan Tuhan hari ini. Baik, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Aku Harus Bangkit dan Jadi Terang. Ya, sesuai tema kita apa? Yuk, tema 2024 kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tema 2024 tahun untuk bangkit dan jadi teranglah. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Aku harus bangkit dan jadi terang. Ya, mengapa kita harus bangkit dan jadi terang? Kenapa kita harus bangkit dan jadi terang? Ya. Perenungan saya ketika saya mempersiapkan ini hanya ada 2 alasan saja. Sebenarnya banyak, tetapi hanya 2 saja yang menjadi yang akan kita renungkan sama-sama di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus bangkit dan jadi terang? Yang pertama, next. Kita mau lihat di dalam Matius 25 ayat yang ke-13. Matius 25 ayat yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi yang pertama, kenapa aku harus bangkit dan jadi terang? Yang pertama karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Konteks ayat ini memang untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, tetapi yang kita tidak tahu kapan datang Tuhan kita, tetapi yang pasti adalah itu waktu yang kita tidak tahu untuk pastinya, yang pasti kita bersiap-siap. Nah, waktu ini adalah, saya mau tanya, kita ini saat kita menjalani sepanjang tahun 2024,
ini tidak ada seorang pun yang tahu yang akan terjadi di depan kita. Betul? Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu Saudara, anak-anak tahu nggak kira-kira apa yang akan terjadi misal tanggal 11 Februari besok jam 12 siang? Atau misal tanggal 9 Maret 2024 jam 1 pagi dini hari? Atau mungkin akan terjadi di bulan Agustus tanggal 1 Agustus jam 5 pagi? Atau mungkin tahukah kita bahwa apakah yang akan terjadi di dalam hidup kita saat tanggal mungkin 5 September tahun 2024 jam 3 sore. Saya mau tanya, apakah pernah ada yang tahu hal-hal itu, tanggal-tanggal itu atau hari-hari yang akan kita lalui ke depan? Ada yang bisa jawab? Tahu? Ada yang kita tahu? Tentunya enggak tahu. Jangankan 1 tahun ke depan, untuk 1 jam setelah ibadah ini selesai, kita juga nggak ngerti apa yang terjadi dalam hidup kita, betul? Artinya Tuhan mau kita, di perjalanan hidup kita ini, dari tahun 2024, pasti ada suka, ada duka yang kita alami, betul? Nah, entah di pekerjaan kita, entah di usaha kita, entah di sekolah kita, entah kita di pelayanan kita, atau dimanapun berada, pasti yang namanya suka dan duka itu pasti terjadi. Dan kita nggak ngerti apa yang akan terjadi, kapan itu waktunya, dengan siapa, apakah tandanya atau yang lainnya, kita kadang nggak ngerti. Nah, kalau semuanya di tahun 2024 ini kondisinya adalah baik-baik saja, sehat semuanya, diberkati, punya uang banyak, anaknya baik-baik saja, istri suaminya baik-baik saja, pasti kita akan berkata haleluya 12 kali. Betul? Happy hati kita, senang rasa kita. Tetapi jika kondisi kita tidak baik, entahkah kalau Bapak Ibu Saudara mungkin lihat di sebelum akhir tahun itu banyak paranormal ya yang bilang oh akan terjadi begini, akan terjadi begitu kan. Nah, orang kalau enggak mau belajar dengan firman Tuhan pasti ada banyak kita ketakutan. Waduh, mau ada gunung meletus, gempa bumi di mana-mana, banjir bandang di mana-mana. Itu terjadi bencana-bencana, kemudian ada yang mengatakan artis-artis akan begini begitu, akan banyak orang yang begini dan begitu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan jika kondisinya dalam hidup kita ini tidak baik, misal kita sakit di tahun itu, misal kita lagi down usaha kita, atau mungkin saat kita punya teman yang enggak banget begitu ya, atau guru killer, ayo anak-anak yang sekolah. Ya kan? Kemudian kita mungkin dalam pelajaran yang sulit, kita hadapi hal-hal yang kita nggak ngerti. Bapak Ibu Saudara, itu situasi yang nggak mudah. Itu situasi yang nggak enak. Itu situasi yang membuat kita gampang untuk menyerah. Itu situasi di mana kita gampang untuk mudah putus asa. Itu gampang situasi di mana kita berkata nggak kuat Tuhan, aku nggak mampu Tuhan, aku nggak ngerti apa yang harus aku buat. Sehingga di dalam kondisi seperti itu kita biasanya gampang mundur, gampang putus asa, gampang kecewa, gampang sakit hati, dan gampang melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga Tuhan mau katakan di tahun 2024 ini Tuhan mau katakan bangkit. Amin. Karena Tuhan tahu apa yang di depan. Kita nggak ngerti apa yang di depan. Sehingga Tuhan katakan kalau hal itu terjadi, kalau itu terjadi menimpamu, kalau itu terjadi dalam kehidupanmu, bangkit anakku. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Yuk kita mau lihat, kita baca sama-sama. Kita pasti mungkin hafal, tetapi Tuhan mau ingatkan ini kembali. Matius 11 ayat 28. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan.
buat setiap kita yang hari-hari ini kita nggak tahu di hari-hari yang tadi saya sudah sampaikan. Atau kita juga nggak ngerti apa yang terjadi di kedepannya. Kita semuanya nggak ngerti. Tetapi jika itu terjadi di dalam hidup kita, sesuatu yang membuat kita takut, sesuatu yang membuat kita khawatir, sesuatu yang membuat kita nggak mampu lagi, Tuhan berkata, mari datang kepadaku. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberi kelegaan buat kita. Kita bisa berkata, ingat, colek kanan kiri bilang, kita masih punya Tuhan loh, ya. Yang kita masih punya Tuhan yang memberi pengharapan, yang memberi kekuatan, yang memberi sukacita, yang memberi jalan keluar. Itu Yesus kita. Amin. Jadi Tuhan mau katakan seperti itu. Kenapa kita harus bangkit? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Dan Tuhan mau bukan hanya kita bangkit, tetapi jadi terang. Ketika kita jadi teranglah, itulah menjadi pedoman kita. Tuhan mau ketika kita anak-anak Tuhan menjadi kuat, ketika anak-anak Tuhan menjadi bisa bangkit, kita akan bisa membangkitkan orang lain juga. Kita akan menjadi penolong buat orang lain juga. Kita akan bisa menjadi teladan buat orang lain. Dan mereka akan melihat ada Yesus di dalam kita. Amin. Minggu kedua kemarin ketika kami tidak ada di tempat, kami ada acara keluarga saya di Semarang. Pagi-pagi ketika di penginapan, saya tiba-tiba mau mempersiapkan ayat yang saya selalu share di grup gereja setiap hari. Ketika saya lagi buka HP, ternyata ada WA yang masuk, itu pagi-pagi dini hari jam berapa gitu ya. Saya lihat WA-nya, karena saya belum bangunnya waktu mau nge-share ayat itu. Ketika ada seseorang yang WA saya begini, semalam saya mimpi dan seperti nyata. Tapi aneh menurut saya, dia bilang gitu. Terus saya sakit. Dan Mbak Yu bilang saya, itu yang merawat saya sampai saya sembuh. Terus kemudian saya balas, puji Tuhan. Tapi hari ini sehat kan? Saya bilang gitu. Dia bilang sehat, enggak sakit. Kemudian saya pancing lagi dengan perkataan lain. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dia tidak sakit secara fisik. Dia enggak sakit secara badan. Tetapi dia sakit dengan pikirannya. Di mana dia bilang begini, saya terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Dan keputusan saya itu salah. Itu membuat pikiran saya, hati saya tidak kuat hari-hari ini. Dia bilang begitu. Saya beri kekuatan dia dan terus saya bilang begini, apa yang bisa saya lakukan? Dia hanya bilang gini, doakan saya. Supaya saya mampu kuat menghidupi hidup saya ini. Yang sendirian, dia bilang gitu. Baik. Saya akan doakan dan tiap hari saya masih doakan dia. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan izinkan itu tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari ke depan yang kita harus lalui. Dan itu pasti kita harus jalani. Dan kita gak ngerti itu. Saya mau katakan kita ayo minta tuntunan Tuhan untuk kita bisa melalui hari-hari kita. Tanpa kekuatan dia, tanpa hikmat dari dia, tanpa penghiburan dari dia, tanpa kesembuhan dari dia, tanpa pertolongan dia, kita bukan apa-apa. Kita akan selalu menjadi orang yang lemah, yang tidak bisa bangkit. Amin. Dan Tuhan mau kita hari-hari ini bukan hanya sekedar bangkit, tetapi kita harus menjadi terang buat orang lain. Kita harus menjadi teladan buat orang lain. Kenapa? Tuhan suruh kita, Tuhan adakan kita di dunia ini menjadi anak-anak yang Tuhan. Dan Tuhan mau engkau ada di sekitarmu, di keluargamu kah, di tetanggamu kah, di lingkunganmu kah, di sekolahanmu kah, di teman dekatmu kah, di tetanggamu kah. Tuhan mau kita hadir di situ menjadi terangnya Tuhan. Amin. Karena ada orang-orang di sekitar kita hari-hari ini pasti mengalami yang namanya sakit hati, kecewa, putus asa, sakit. Italah orang yang Tuhan tuntun untuk menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Amin.
Itu yang Tuhan mau. Jadi yang pertama adalah kenapa kita harus bangkit dan jadi terang. Yang pertama karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Mari kita akan terus bersama dengan Tuhan, minta tuntunan untuk hari-hari yang kita lewati, dan bersama dengan Dialah kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi terangnya Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Next, yang kedua, mengapa kita harus menjadi terang dan harus bangkit dan menjadi terangnya Tuhan. Yang kedua, karena akan ada perbedaan. Sama-sama bilang, karena akan ada perbedaan. Bapak Ibu Saudara, kami itu kalau Bapak Ibu Saudara juga melihat di YouTube atau sebagainya, ada gembala-gembala yang di akhir tahun 2023 atau memasuki tahun 2024 itu pasti akan minta tuntunan Tuhan. Termasuk kami. Kami gembala minta hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami sampaikan kepada umat yang Tuhan percayakan di tempat ini, di GB Gunung Padang? Apa itu? Kata-kata ini yang terus terngiang-ngiang di telinga saya. Tuhan terus berkata, perbedaan. Saya tanya lagi sama Tuhan, perbedaan apa Tuhan? Tuhan tunjukkan. Tuhan sampaikan buat kami supaya kami ngerti arti perbedaan yang Tuhan maksud. Ternyata perbedaan di dalam pemeliharaan Tuhan. Perbedaan di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, perbedaan itu ada dua. Perbedaan orang yang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus. Dengar baik, perbedaan yang Tuhan ingatkan buat kita adalah perbedaan orang yang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus. Yang kedua adalah perbedaannya adalah orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh dan orang yang percaya Yesus tidak sungguh-sungguh. Bisa nangkap sampai sini? Saya berharap jemaat Tuhan bisa nangkap hari ini karena itu Tuhan tuntun untuk menyampaikan perbedaan ini. Jadi saya mau ulangi begini. Orang yang percaya Yesus, yang tidak percaya Yesus, kita lihat dalam Keluaran 8 ayat 23. Ya, yuk kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Keluaran 9 ayat 4. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir. Sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Kemudian dalam Keluaran 11 ayat 7 juga akan berkata tentang perbedaan. Bapak Ibu Saudara, itu perbedaan dari awal. Dari awal itu Tuhan sudah menciptakan bangsa pilihan. Ya, bangsa pilihan. Bangsa pilihan adalah bangsa yang dikasih adalah bangsa Israel. Dan kita adalah secara rohani adalah keturunan-keturunan daripada Abraham yang dijanjikan Tuhan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, itu kenapa kita dibedakan orang yang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus. Karena kita adalah anaknya. Kita mau lihat dulu di dalam Galatia, hari ini maaf saya banyak ayat, supaya kita jelas tentang perbedaan itu. Galatia 3 ayat 26 dan 29. Yuk, 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kemudian Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi yang pertama, kenapa kita dibedakan? Ya, orang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus. Karena kita ini adalah anaknya. Sama-sama bilang, karena kita adalah anaknya. Jadi di dalam Galatia 3 ayat 26 dan 29 itu adalah karena kita beriman di dalam Yesus Kristus, maka karena kita keturunan Abraham, itulah orang-orang pilihan, orang-orang kepunyaan Tuhan. Ya, dan kita adalah orang Israel secara rohani dari keturunan Abraham. Dan di dalam
Roma 8 ayat 14 itu ketika orang yang dipimpin roh Allah itu adalah anak Allah. Jadi Allah kita bukan Allah yang punya istri, punya beranak begitu, bukan. Karena kita ada hubungan secara rohani, maka kita ini disebut adalah anak-anak Allah. Dan kita dibedakan itu dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya saya percaya ketika kita orang tua yang sudah punya anak, perhatian seperti apakah atau kasih sayang seperti apakah yang engkau lakukan anakmu dengan anak tetangga? Sama atau beda? Pasti beda. Kasih sayangnya saat kita memberi, saat kita jajak gitu ya, ngasih kita uang, pasti berbeda. Nah Tuhan membuat kita ini berbeda karena kita anaknya. Amin. Karena kita anaknya. Yang kedua karena kita ini pilihannya. Jadi dalam Mazmur 105 ayat 6. Coba Mazmur 105 ayat 6. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Jadi jelas ketika kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita jadi anak Tuhan, kita jadi anak Allah, dan kita dipilih Tuhan, itu menjadi ahli warisnya ya. Dan itu kita berbeda, dibuat Tuhan berbeda. Nah saya mau katakan begini, kalau orang yang dipilih itu kira-kira orang apa? Sembarangan kah? Pasti tidak. Orang pilihan itu adalah istimewa di hadapan Tuhan. Orang pilihan pasti orang yang mendapatkan nilai plus di hadapan Tuhan. Orang pilihan pasti orang-orang yang punya integritas yang baik. Dan Tuhan melihat kita ini anak-anaknya itu istimewa di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mau bedakan antara orang pilihannya, anaknya, atau orang yang bukan anak dan orang pilihannya. Hari-hari ini akan Tuhan nyatakan itu. Jadi ketika kita hari-hari ini menjadi orang Kristen, menjadi anaknya Tuhan Yesus, bersyukurlah kalau kita menjadi miliknya. Amin. Jadi jangan gadekan imanmu dengan yang lain. Gadekan imanmu hari-hari ini di luar Yesus. Karena di luar Yesus kita bukan siapa-siapa. Kita bukan anaknya. Kita bukan orang pilihannya. Kita bukan orang yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena kita ketika meninggalkan dia itu, maka bagian kita adalah neraka. Bersyukurlah kita punya Yesus. Amin. Amin. Yuk colek kanan kirinya biar gak ngantuk. Kita bersyukur punya Yesus ya. Juru selamat kita. Haleluya. Jadi jangan gadekan iman kita dengan yang lain. Bersyukurlah kita punya Yesus yang memilih kita menjadi anak dan pilihannya. Yang kedua, Tuhan akan bedakan kita. Kalau tadi adalah orang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus. Yang kedua adalah Tuhan akan membedakan orang yang percaya sungguh-sungguh dan orang yang tidak percaya secara fasik. Kita mau lihat Maleakhi 3 ayat 18. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi orang fasik menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang berdosa yang tidak mengakui dosanya. Jadi orang Kristen, orang fasik adalah hari-hari ini yang masih tetap kompromi dengan dosa. Ke gereja pasti jalan terus, ibadah jalan terus, pelayanan jalan terus. Tetapi hidupnya tetap kompromi dengan dosa. Kemudian orang fasik itu adalah orang yang tidak beriman atau tahu keberadaan Tuhan, tapi enggan mengetahui firman-Nya. Jadi Kristen KTP. Di KTP-nya Kristen. Tetapi tentang Allah dia gak ngerti. Ditanya tentang Yesus, Tuhan kita 3, Tuhan orang Kristen 3 ya? Jawabnya. Ya, enggak ngerti kalau ditanya apa-apa tentang kekristenan. Boro-boro pelayanannya enggak gitu ya. Ayo jangan jadi orang-orang Kristen yang KTP saja. Kemudian yang tidak beribadah kepada Allah.
menganggap sepele tentang ibadah. Ayo, yang ibadah itu maaf, bukan hanya yang sudah tua-tua, anak-anak muda dengar. Yang ibadah itu bukan hanya sekedar orang-orang tua yang ibadah karena cepat mau mati, cepat mau dipanggil Tuhan. Hei, yang mau dipanggil Tuhan itu enggak peduli mau masih kecil, mau remaja atau udah tua. Itu bagiannya Tuhan. Kalau sudah waktunya, ya kita harus menghadap Dia. Jadi ibadah itu jangan nunggu nanti aku sudah tua. Atau ya minggu ini gak bisa, ya minggu besok kan masih ada minggu besok. Minggu besok gak bisa, ada minggu besok lagi. Minggu besok gak bisa, ada masih minggu lagi, bulan depan. Masih suka begitu kan? Tidak menjadi kebutuhan kita untuk kita mencari Tuhan. Saya berharap juga kalau yang pergi keluar kota, pas minggu saya berharap cari gereja. Mau gereja apa saja yang pasti gereja, maaf bukan gereja apa saja, tapi gereja yang buat kita bisa bertumbuh. Tahu kan ya, oh GBI, cari GBI dulu. Dekat-dekat gitu ada GBI enggak? Kalau enggak ada ya cari yang karismatik begitu ya. Supaya kita dapat memuji Tuhan, tetap kita bisa refreshing, tapi kita tetap ingat Tuhan. Ya, jadi kebutuhan kita. Jadi ingat orang-orang yang hari-hari ini menyepelekan tentang ibadah, menyepelekan tentang jam-jam rohani kita. Tuhan akan bedakan itu hari-hari ini. Tetapi orang yang percaya sungguh itu kebalikannya. Dia akan punya waktu buat Tuhan. Dia akan punya waktu untuk melayani. Dia akan punya waktu untuk baca Alkitab. Dia waktu untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan, nyembah Tuhan. Ada waktunya. Itu yang Tuhan cari hari-hari ini. Sehingga ingat, yuk Matius 25 ayat 31. Saya akan bacakan penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kemudian ayat yang ke-34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kemudian ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saya ulang di ayat yang ke-33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Akan ada perbedaan. Orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh dan orang yang percaya Yesus tidak sungguh-sungguh. Di akhir zaman Tuhan katakan tadi, kalau di awal itu bangsa pilihan dipisah dengan bangsa yang tidak bernayat Tuhan. Tetapi hari-hari ini Tuhan mau katakan akan ada perbedaan. Orang-orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Di akhir zaman ini kata Tuhan, aku akan membedakan. Ditentukan oleh hakim, raja di atas segala raja. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini jangan dikira tidak dilihat Tuhan loh. Kehidupan kita ini jangan dikira Tuhan gak lihat. Saat engkau tidurkah, saat engkau di kamarkah, saat engkau di jalankah, saat engkau bekerjakah, saat engkau sekolahkah, Tuhan lihat mau di mana saja. Matanya tertuju kepada kita. Sehingga ada pujian sekolah minggu berkata gini, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Seperti itu mata Tuhan melihat kita. Jadi mungkin hari-hari ini engkau sedang menutupi dosamu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang nyontek, enggak ketahuan gurumu, nyontek enggak ketahuan temanmu. Hari-hari ini kita melakukan dosa apapun yang terselubung. Dengar, Tuhan lihat kita. Sehingga waktunya tiba, hari-hari ini hanya 2 kelompok itu yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin saya enggak tahu persis apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara hadapi. Sehingga membuat kita hari-hari ini membuat kita lemah,
membuat kita putus asa, membuat kita ada banyak pergumulan yang dalam hidup kita ini seolah-olah kapan Tuhan, begitu. Tapi ini yang Tuhan mau, kita harus tetap bangkit dan jadi terangnya Tuhan. Kita mau dengar ke satu video ini supaya kita mari menjalani hari-hari ini dengan tuntunan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ini salah satu lomba maraton tergila sepanjang masa. Wanita ini merangkak bukan untuk meremehkan lawan-lawannya, tapi karena kelelahan akut dan ia ambruk menjelang 50 meter mencapai garis finish. Hari itu, 16 Februari 2015, tidak ada rasa aneh yang dirasakan oleh Yvonne Ngetich, pelari asal Kenya, saat ia keluar dari tempat menginap menuju arena lintasan lari Austin Marathon 2015. Secara fisik dan mental, Ngetich seperti sudah siap untuk bertempur. Saat perlombaan tiba, ia dengan cepat melesat ke depan. Namun menjelang 50 meter garis finish, tiba-tiba ia terjatuh. Ia mengalami kelelahan akut sehingga tidak ada kekuatan untuk berdiri dan melanjutkan berlari. Ia tertelungkup di aspal dan menahan rasa sakit yang tiba-tiba datang. Tapi pelari berusia 29 tahun ini gak rela menyerah begitu saja. Ia mengerahkan segenap sisa tenaganya dan menahan rasa sakit untuk melanjutkan perlombaan. Pandangan Ngetich tertuju kepada garis finish. Seorang tenaga medis sempat mendekatinya, menawarkan kursi roda, tapi ia tolak. Kalau bantuan diterima, maka ia akan didiskualifikasi dari lomba itu. Pikirannya hanya ada satu, yaitu mencapai garis finish. Dan dengan perjuangan yang sangat berat, dengan tangan dan lutut terluka dan berdarah, ia akhirnya mencapai garis finish dan menjadi juara ketiga kategori wanita. Sebuah perjuangan yang tidak sia-sia. Dalam sebuah wawancara kelak, Ngetich mengaku ia tak akan pernah mau menyerah meski kondisi tubuhnya menolak untuk bertanding. Ia berkata begini, yang ada di otak saya saat itu ialah saya harus bisa lewati garis finish seperti apa yang saya targetkan sebelum lomba. Ini baru wanita hebat. Kawan, perjalanan iman bukan perjalanan yang singkat, tapi perlombaan yang panjang melelahkan, dan bahkan kita sering jatuh tertelungkup. Mau menyerah? Iya, jujur saja. Bahkan hingga tahun 2023 ini, berapa kali kita mau menyerah? Tirulah resep pelari dari Kenya ini yang punya tekad yang kuat dan pandangan yang diarahkan kepada garis finish. Apa kata firman Tuhan? Di Ibrani 12 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam terjemahan Alkitab BIMK, satu kalimat menarik di ayat 2 dikatakan demikian. Sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Keselamatanmu bukan karena kehebatanmu, dan pencapaian garis akhirmu juga bukan karena kemampuanmu, tapi karena pemeliharaannya. Yang perlu kau lakukan hanyalah memandang kepada Kristus Yesus yang menjadi sumber kekuatanmu. Dia tak akan mengecewakanmu. Mantapkan kakimu untuk melangkah di tahun 2024 ini bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, mengapa kau harus bangkit dan jadi terang? Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Kalau semuanya baik, pasti kita akan berkata haleluya, terima kasih Tuhan. Tetapi jika Tuhan izinkan di tahun 2024 ini ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita, dan kita merasa aku gak kuat lagi, aku mau menyerah, aku putus asa, aku mau mundur dari pelayanan dan sebagainya. Ingat, Tuhan yang tahu masa depan. Tuhan yang tahu akan hari-harimu.
oleh sebab itu, minta tuntunan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Supaya engkau tetap bangkit menghadapi semua yang terjadi. Dan engkau akan bisa menjadi terangnya Tuhan. Karena ada banyak tetanggamu, ada banyak teman-temanmu, ada banyak orang-orang di dekatmu, di kantormu yang butuh engkau. Yang Tuhan mau kita menjadi terangnya Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan akan buat perbedaan di dalam hidupmu. Hari-hari ini mungkin kita tidak menyadari itu. Kita menganggap hal sepele dengan rohani. Kita menganggap sepele dengan ibadah. Kita menganggap sepele dengan kekristenan kita. Tetapi ingatlah bahwa ada waktunya dan tinggal sebentar lagi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan dipisahkan antara domba dan kambing. Tetap semangat di dalam Tuhan menjalani tahun ini. Yesus, amin. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat
sering berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah capek. Aku capek menghadapi permasalahan dalam hidupku. Kalau engkau orangnya, minta ampun sama Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan engkau menghadapi hari-hari ini. Ada yang saat ini di tempat ini masih bingung, meragukan akan Tuhan. Siapakah Tuhan sesungguhnya yang harus aku pilih? Engkau ada di tempat ini. Engkau sedang di gereja dan engkau sedang menyembah Yesus. Yesuslah Tuhan. Satu-satunya yang nantinya semua lidah akan mengaku. Semua lutut akan bertelut. Yesus Kristus Tuhan. Ada di tempat ini yang saat ini sakit. Tumpang tanganmu di atas, di bagianmu yang sakit. Tuhan akan berkuasa. Tuhan akan berkuasa tak sakit. Ada saat ini yang hari-hari sedang berbeban berat, taruh tangan kananmu dan tangan kirimu, engkau angkat di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Tuhan Yesus melihat kita hari ini. Tuhan Yesus ada di tempat ini dan sia-sia untuk menjamah kita kaki mengasihimu. Kerjakan Roh Kudus, kerjakan Roh Kudus, kerjakan Roh Kudus, kerjakan Roh Kudus. Sepertimu Yesus, kau Allahku yang yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan saja melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus, dalam anakku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, dalam anakku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, dalam anakku Hamba berhenti berbicara dengan firman-Mu pagi ini Tuhan Yesus. Tetapi hamba tahu Engkau sedang menjamah setiap kami yang hadir pagi ini. Di dalam nama Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus beri kesembuhan. Tuhan yang hari-hari ini bimbang dengan ketuhanan. Kami berdoa biarlah hari ini menangkap firman-Mu bahwa kami tidak bimbang lagi karena kami sedang menyembah Allah yang benar. Di mana semua lutut akan semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bapa, hari-hari ini anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangannya di hadapan Tuhan dan menaruh tangannya di dada mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, beracaralah buat setiap anak-anak-Mu hari ini. Beracaralah setiap anak-anak-Mu Tuhan, buat anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan. Kuatkan, teguhkan. Biarlah kami semua terus Tuhan mencari-Mu,
saat kami letih, lesu, dan berbeban berat. Karena Engkau memberikan kelegaan buat kami. Roh Kudus, meteraikan firman ini, sehingga ketika kami lupa, ketika kami mulai Tuhan menghadapi keterpurukan dalam hidup ini, di tahun ini, kami bisa bangkit karena Tuhan mau tahun ini kami terus bangkit. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, biarlah Engkau beracara buat setiap kami yang hadir pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kamu mau pulang, biarlah kiranya kasih kemurahan-Mu, tangan kemurahan-Mu Tuhan, terus melingkupi kami, menopang kami, menjaga kami, memelihara kami, memberkati kami, memberi sehat buat kami. Terima kasih Bapa. Tuhan akan menyertai kami sampai di rumah kami masing-masing dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu Saudara untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah berkat yang hari-hari ini belum engkau lihat, yang hari-hari ini belum engkau pegang, yang hari-hari ini belum engkau rasakan. Terimalah itu. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan datang dan jemput kita di awan-awan permai. Yang percaya diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan